Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam acara pemberian layanan bimbingan karir bagi siswa SMA atau SMK kelas 12 khususnya. Umumnya bagi siswi peserta didik kelas 10, kelas 11, tingkat SMA atau SMK yang di mana saja berada. Kami pada kesempatan ini akan menyampaikan layanan bimbingan karir. Pada layanan bimbingan konseling ini ada 4 bidang yang harus diberikan bagi peserta didik. Yang pertama, bimbingan pribadi. Yang kedua, bimbingan sosial. Yang ketiga, bimbingan belajar. Dan yang keempat adalah bimbingan karir. Jadi bimbingan karir ini adalah bagian dari 4 bidang layanan dalam bimbingan konseling di SMA. Bagaimana merencanakan masa depan peserta didik di kelas 12? Merencanakan masa depan peserta didik di kelas 12 ini adalah salah satu bagian dari layanan bimbingan karir. Sebelum masuk ke dalam Sebelum masuk ke layanan bimbingan karir, kita harus tahu dulu apa pengertian dan tujuan bimbingan karir. Pengertian dan tujuan bimbingan karir ini kalian harus paham dan kalian harus mengerti seperti apa batasannya untuk bimbingan karir ini. Bimbingan karir adalah suatu proses layanan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik kaitannya dalam merencanakan masa depan. Dalam merencanakan masa depan ini, khususnya bagi SMA itu, bagaimana peserta didik bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke perguruan tinggi. Tujuan diadakan bimbingan karir adalah untuk memberikan gambaran dan merencanakan dalam menentukan keputusan yang diambil. Yang paling pertama, untuk tahu apa tujuan bimbingan karir itu, kalian harus punya gambaran dulu.
kalian harus bisa merencanakan. Kalau sudah punya gambaran, kalau sudah punya perencanaan, kemudian kalian bisa menentukan keputusan apa yang akan diambil. Seorang guru konselor itu tugasnya adalah memberikan alternatif jalan pemecahan untuk mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan dalam layanan bimbingan konseling ini adalah peserta didik itu sendiri. Kemudian selanjutnya, pilihan profesi. Mau jadi apa kalian ini? Banyak sekali profesi-profesi yang ada di dunia ini. Yang pertama, ada profesi advokat, ahli hukum. Ada profesi ahli ekonom. Ada profesi teknokrat. Ada profesi dokter. Ada profesi pendidik. Ada profesi paramedis selain dokter. Ada perawat, ada ahli nurse, ada ahli gizi, dan sebagainya. Berbagai macam profesi yang ada di dunia ini, kalian bisa memilihnya. Yang paling penting kalian di dalam diri kalian itu mau jadi apa saya ini menurut kalian itu. Dari sanalah pertama kali kalian menancapkan dalam diri, mau jadi apa saya ini, mau dibawa kemana saya ini, diri saya ini menurut kalian itu. Itulah alternatif di dalam pemilihan sebuah profesi, yang kedepannya pemilihan dalam sebuah pekerjaan. Kalau kita membandingkan ya, zaman dulu ketika dulu kala usia kita, usia bapak, usia saya, dengan usia milenial ini, sungguh sangat lebih instan, lebih cepat perkembangan teknologinya. Sekarang bisa di dalam genggaman. Apakah kita menjadi YouTuber? Apakah kita menjadi paramedis? Apakah kita menjadi teknokrat? Bisa melihat YouTuber ini bisa lewat WA sekarang itu, jelang milenial ini. Anak kecil sekarang itu permainannya adalah berget ya, HP. Bisa di sana itu bisa membuka WA, bisa membuka SMS, bisa membuka YouTuber dan sebagainya. Di alam semakin maju ini, perkembangan teknologi yang syarat dengan pengembangan teknologi, anak kita harus diimbangi dengan yang namanya didikan, yang namanya bimbingan orang tua atau bimbingan seorang guru. Itulah bedanya zaman dulu kita dengan zaman sekarang milenial ini yang serba canggih, yang cukup hanya dengan genggaman yang ada di tangan aja bisa memainkan berbagai macam akses dan berbagai macam cara. Kemudian selanjutnya, hal apa yang perlu diperhatikan dalam merencanakan karir studi lanjut? Yang paling pertama harus diperhatikan dalam merencanakan karir studi lanjut adalah merencanakan profesi, mau jadi apa diri kita itu. Di tayangan tadi ke belakang kami telah menayangkan banyak berbagai macam profesi yang ada, berbagai macam pekerjaan ke depan yang ada. Jadi diri kitalah yang menentukan mau jadi apa saya ini ke depan, mau jadi apa profesi saya ke depan ini. Bidiklah dari saat sekarang. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam merencanakan karir studi lanjut ini, yaitu mengenal potensi pribadi kita. Mengenal potensi pribadi kita itu perlu. Mengapa
kita harus mengenal potensi. Karena potensi yang ada di dalam diri kita itu, kita harus berkembang. Kalau ada potensi-potensi dalam pribadi kita, itulah yang harus dikembangkan oleh kita, oleh kalian di masa depan ini. Yang ketiga adalah kenali lingkungan keluarga dalam hal dukungan orang tua. Mengapa ini penting? Karena lingkungan keluarga dalam hal ini, lingkungan keluarga dukungan orang tua sangatlah penting di dalam menentukan karir selanjutnya untuk kalian. Keluarga adalah bagian terkecil di dalam kehidupan ini. Dari keluargalah berangkatnya. Dari keluargalah dibentuk karakteristik masing-masing. Setiap karakteristik setiap pribadi masing-masing itu berbeda. Yang membedakan salah satunya adalah karakteristik yang dikembangkan di dalam lingkungan keluarga ini. Artinya, dalam mengembangkan profesi ini, dukungan orang tua ini adalah sangat penting dalam penentuan kelanjutan studi selanjutnya, dalam kelanjutan pendidikan yang lebih tinggi selanjutnya. Kemudian kenali dukungan ekonomi keluarga. Ini juga penting karena untuk mencapai, untuk kita melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi itu tidak terlepas dengan dukungan ekonomi. Jadi dukungan ekonomi ini kalian perlu dipahami seperti apa. Walaupun banyak bantuan-bantuan pemerintah yang untuk meringankan beban ekonomi dalam keluarga untuk studi lanjut. Misalnya dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu salah satu program pemerintah yang digaungkan oleh pemerintah supaya anak bangsa ini bisa melanjutkan perguruan tinggi ini tanpa berpikir tentang kesulitan ekonomi. Mohon maaf ini, karena banyak calon-calon mahasiswa yang perlu dibantu. Jadi alhamdulillah pemerintah telah mengeluarkan dengan kebijakannya dari berbagai kemudahan-kemudahan yang dapat diberikan bagi peserta didik, khususnya untuk level S1, dari S2 dan S3 juga banyak yang dari bantuan-bantuan pemerintah. Itulah modal awal yang bisa dikembangkan dari kalangan ekonomi bawah. Mohon maaf, kalangan ekonomi yang saat ini kurang beruntung di dalam hal ekonomi. Banyak jalur-jalur pemerintah yang memberikan hal-hal beasiswa seperti itu. Kemudian selanjutnya, memutuskan, buat keputusan memilih perguruan tinggi. Ini juga penting. Mengapa? Perguruan tinggi mana yang akan dibidik oleh kalian itu? Perguruan tinggi negeri kah? Perguruan tinggi swasta kah? Perguruan tinggi mana yang kiranya dapat menunjang terhadap peningkatan kualitas pendidikan selanjutnya. Selanjutnya, belajar dengan tekun, serius, dan hadapi segala tantangan. Mengapa ini perlu? Karena perlu diperhatikan dalam merencanakan karir ini, belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh dari mulai sekarang, saat SLTA, saat SMA ini, saat SMK ini, kalian benar-benar belajar dengan tekun, dengan serius, dengan problem solving, dan segala macam masalah yang dihadapi, segala tantangan yang dihadapi, kalian harus bisa melampauinya, harus bisa mencari solusinya dengan berbagai macam cara, problem solving atau dengan cara lain yang bisa menghadapi tantangan, berbagai macam tantangan yang saat ini banyak sekali tantangan-tantangan untuk itu.
Yang selanjutnya yaitu berpikir positif. Kita berpikir harus selalu positif. Berpikir ke depan. Berpikir untuk menang, untuk dapat mendapatkan sesuatu. Dengan berpikir positif, kalian bisa merencanakan masa depan yang lebih tinggi. Kemudian mencari teman yang satu visi, satu misi, dan satu tujuan. Ini dalam rangka apa? Untuk mempermudah tujuan yang akan hendak dicapai oleh kalian itu. Yang pertama, cari teman yang satu visi kalau bisa dengan kalian ini. Yang kedua, satu misi dengan kalian ini. Dan satu tujuan untuk mencapai harapan-harapan, untuk mencapai cita-cita yang hendak diraih oleh kalian itu. Yang kesembilan, perlu mengatur waktu. Dari saat ini, aturlah waktu seefektif mungkin. Ketika waktu untuk belajar, kalian belajar. Waktu untuk bermain, pakai kalian untuk bermain. Waktu untuk beribadah, gunakan waktu itu untuk beribadah. Jadi aturlah waktu sedemikian rupa sehingga efektivitas waktu itu bisa dimanfaatkan oleh kalian untuk sukses di kemudian hari. Yang ke-10, yakinkan kita itu mampu untuk belajar di perguruan tinggi hingga selesai. Mengapa keyakinan ini harus muncul? Karena salah satu dorongan dalam diri yang sangat dalam ini harus kuat, harus yakin kita itu mampu untuk belajar di perguruan tinggi hingga selesai. Selanjutnya, mau kemana kalian melanjutkan studi itu? Mau kemana melanjutkan studi itu? Sekarang kan banyak. Apa bedanya? Ada pertanyaan dari peserta didik kelas 10 waktu itu kepada saya. Pak, apa bedanya universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik, dan akademik? Di mana bedanya? Yang pertama adalah universitas. Jelas bahwa universitas ini adalah program studi yang menyelenggarakan program studi perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi banyak rumpun ilmunya. Ada beberapa fakultas di sana itu. Fakultas kesehatan masyarakat, ada di bawahnya itu kedokteran, keperawatan. Misalnya ada juga tentang lingkungan dan sebagainya. Untuk fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, di sana itu ada PIP, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Keguruan, dan banyak lagi turunannya dari prodi-prodi yang ada di sana dan sebagainya. Fakultas Politik dan Fakultas Ilmu Politik dan Sosial misalnya. Jadi banyak rumpun ilmu yang ada di perguruan tinggi itu. Itu namanya universitas. Kemudian yang kedua, ada namanya institut. Institut itu adalah beberapa rumpun ilmu. Misalkan dulu ada istilahnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sana itu mencetak bagi mahasiswa yang dipersiapkan untuk menjadi seorang pendidik. Ya. Kemudian ada juga sekolah tinggi. Nah, yang seperti apa sekolah tinggi ini? Kalau sekolah tinggi itu adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan dari satu rumpun ilmu. Sekolah tinggi ilmu ekonomi misalkan, sekolah tinggi ilmu hukum, dan sebagainya. Ada juga di bawahnya seperti perguruan tinggi yang menjelaskan tentang politeknik. Itu biasanya
program perguruan tinggi yang dipersiapkan untuk dunia kerja. Misalkan ada Polban, Politeknik Bandung, Politeknik Manufaktur Polman, ada juga Politeknik Polimedia, ya, ada juga Politeknik Kesehatan, Poltekkes, dan sebagainya dan sebagainya. Yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah akademik. Dulu itu akademi itu setingkat D3-nya, akademi komunikasi, akademi komputer. Nah, itu menyelenggarakan pendidikan hanya yang setingkat diploma 3. Itu ya bedanya antara institut, universitas, sekolah tinggi, politik, dan politeknik maksud saya, dan akademik. Di mana program studi itu bisa dicari? Kemana kita harus mencarinya? Ya tentunya kita harus mencari perguruan tinggi mana yang akan dibidik oleh kalian itu. Misalkan di UGM, Universitas Gadjah Mada, kalian bisa melihat dengan webnya UGM. Di sana bisa membaca prodi apa yang ada di sana. Itu kan? Kemudian yang ada di Institut Pertanian Bogor, prodi apa yang ada di sana. Kemudian yang ada di UPI, prodi apa yang ada di sana. Itu kan? Berbagai macam lagi. Ada Unpad, ada UIN, ada UI, Universitas Indonesia, dan banyak lagi perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Kenalilah oleh kalian. Dengan cara apa? Dengan cara membuka situsnya minimal. Atau kalian datang ke perguruan tingginya untuk melihat dari dekat seperti apa perguruan tinggi itu. Nah, bagaimana Pak pola penerimaan mahasiswa baru di PTN atau di PTS? Ya. Yang pertama, khusus pola penerimaan baru di PTN itu ada istilahnya SMPTN, saringan masuk perguruan tinggi negeri. Ada juga SBMPTN lewat tes. Kalau SMPTN ini biasanya lewat kemampuan akademik dari rapot semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Biasanya sampai semester 4 kalau seperti itu. 1 sampai 4. Tapi ada juga yang menggunakan semester 1 sampai semester 5. Sedangkan SBMPTN itu lewat jalur tes yang diselenggarakan oleh panitia perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi yang menyelenggarakannya. Yang selanjutnya adalah seleksi mandiri. Ini diperuntukkan bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan seleksi mandiri dan berbagai macam lagi cara penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Pak, bagaimana yang di swasta? Di swasta ada istilahnya dulu PMDK, sekarang juga masih menggunakan PMDK, penelusuran minat dan bakat prestasi. Dengan cara apa? Dengan menggunakan nilai rapot dari semester 1, semester 5. Ada juga yang menggunakan perguruan tinggi yang menggunakan semester 1 sampai semester 4. Tergantung perguruan tingginya mana. Dan kebijakan antara perguruan satu dengan perguruan yang lain itu kadang ada berbeda. Tapi tujuannya sama. Bagaimana cara penerimaan mahasiswa baru, baik itu di PTN maupun di PTS. Itu caranya. Pak, siapakah yang menguruskannya katanya? Banyak pertanyaan dari kelas 12 ini. Apakah dikelola oleh sekolah atau kita sendiri? Biasanya untuk SMPTN ini dikelola oleh sekolah, yaitu dalam hal ini adalah guru bimbingan konseling.
Di sana disiapkan oleh personil bimbingan konseling yang ada di sekolah itu bagaimana caranya untuk menelusuri SMPTN. Kalau SBM biasanya kan harus tes sendiri. Jadi biasanya kalian ini yang mengurusnya, atau bisa aja sebatas dibantu oleh seorang konselornya. Begitu juga dalam seleksi mandiri. Merencanakan masa depan untuk masuk dunia kerja. Nah, ini untuk siapa Pak masuk dunia kerja itu? Kalian harus paham apa tujuan kalian masuk ke SMA waktu kelas 10 ke belakang. Dan apa tujuan kalian masuk ke SMK. Di sana ada perbedaan, yaitu tujuan masuk SMA itu adalah untuk meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi atau ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan tujuan masuk SMK adalah mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja atau ke dunia usaha. Apa saja Pak yang harus dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja atau ke dunia usaha tersebut? Ya, yang pertama adalah kenali potensi apa yang dimiliki oleh kalian. Jadi kalian harus punya potensi, memahami tentang potensi apa yang dimiliki oleh kalian itu. Oleh aku itu, kata kalian itu. Bisa apa sih kita itu, kata kalian itu. Itulah pentingnya kenali potensi yang dimiliki. Yang kedua, kenali skill keterampilan. Keterampilan apa yang dimiliki oleh kalian, oleh aku, kata kalian itu, kata peserta didik itu. Itulah skill yang harus dikembangkan di dalam memasuki dunia kerja. Kemudian selanjutnya menambah wawasan. Dengan cara apa Pak menambah wawasan itu? Karena long life education, pendidikan itu tak terbatas. Bisa lewat pendidikan formal di sekolah, bisa lewat pendidikan informal, menambah wawasan itu bisa aja kan. Ada BLK, Balai Latihan Kerja, atau bisa kalian ikut ke dalam diklat-diklat yang menyelenggarakan tentang dunia kerja, pendidikan masuk dunia kerja. Bisa seperti itu. Atau bisa aja kalian harus bisa membuat jejaring, banyak teman, banyak kolega, sehingga itu akan mempermudah apabila kalian masuk dunia kerja. Itu di antara hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk masuk dunia kerja. Mengapa ini perlu dipersiapkan juga? Mohon maaf, karena tidak setiap peserta didik melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih tinggi karena berbagai macam faktor, sehingga sekolah harus mempersiapkan guru BK, guru konselor sekolah, guru bimbingan, konselor sekolah harus bisa menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik yang tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan harus bisa diserap ke dunia kerja. Dengan cara apa? Minimal dengan cara yang tadi, 4 itu. Kenali potensi yang dimiliki, kenali skill keterampilan yang dimiliki, menambah wawasan, dan membuat jejaring. Apa modalnya, Pak? Untuk mencapai kesuksesan tersebut, baik itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau yang masuk dunia kerja. Yang pertama, intelijensi IQ. Itu tak terlepas dari kemampuan yang dimiliki oleh personal intelijensi. Yang kedua, EQ istilahnya, emotional quotient. Yang ketiga adalah social skill. Itulah modal dasar yang harus ada pada diri peserta didik. Ini udah ada pada peserta didik itu. Tinggal kalian itu mengasahnya. Tinggal kalian itu
di rautan istilahnya kalau bahasa Sundanya itu, sehingga mencapai kesuksesan seseorang itu. Ketiga faktor itu akan berhubungan dengan kesuksesan seseorang. Intelijensi, IQ, dan SQ. Pak, bagaimana untuk mencapai kesuksesan itu? Untuk mencapai kesuksesan itu berawal dari dream, dari mimpi. Kita mimpi dulu. Mau mendapatkan sesuatu itu, kalian harus bermimpi dulu. Kenapa harus bermimpi? Nah, kalau dengan cita-cita, kalau dengan mimpi itu, bagaimana supaya mencapai, supaya keraih cita-cita itu dan mimpi-mimpi itu? Maka untuk mencapai kesuksesan seseorang itu berawal dari mimpi itu. Dari mimpi itulah kita bisa mengejar untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang kedua yang diperlukan adalah berusaha untuk mengejar mimpi, sehingga ada kemampuan, ada usaha, ada tarekah untuk mengejar mimpi itu. Kemudian selanjutnya mimpi menjadi kenyataan. Setelah adanya usaha, tawakal ala Allah, kemudian serahkan diri kepada yang kuasa, karena kita udah berusaha sekeras mungkin, tawakal tu ala Allah, mimpi menjadi kenyataan. Bersabar, bertawakal tadi. Kemudian syukur, kunci juga keberhasilan ini. Syukur apa yang Allah berikan kepada kita. Kita harus selalu mensyukurinya. Kita harus selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah saat ini kepada kalian. Nah, kalian diberi sehat, kalian diberi kelebihan dalam hal macamnya, dalam hal potensi, dalam hal ekonomi orang tuanya, dalam hal kesejahteraan lain, ataupun kalian yang saat ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal, mohon maaf sekali, kekurangan atau apa. Kita bersyukur. Kita meraih mimpi. Kita bersabar. Kita bertawakal setelah itu. Fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Demikianlah peserta didik yang kami banggakan, penyampaian dari materi layanan bimbingan karir pada kesempatan ini. Masih banyak cara pandang lain sehingga materi-materi layanan bimbingan karir bisa diberikan dalam waktu atau kesempatan yang akan datang. Demikianlah yang Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.